Kembali lagi di Tackle Bebas. Pakai opening sekarang. Pakai opening sekarang ya. Karena sudah proper sekali. Betul. Tempatnya Masih ngontrak sih ya, masih minjem di sini nih. Benar. Kalau kita lihat Punya kemarin raja tuh terakhir. beberapa tamu yang pakai studio ini ternyata belum tayang. Oh iya. Oh iya. Dengan satu dan lain hal. Ada satu dan lain. Dan kali ini kita ngebawa ada kaitannya sama ini yang kemarin. Yang kita undang. Iya, sama-sama bergerak di bidang politik. Wah. Itu. Gue kan nggak di politik sebenarnya. Ada lah politik-politiknya. Sepak bola kan mau Dia gimana? kan Bung Dubes. Dubes makanya. Dubes kan ada masih ada Gitu. politik praktis lah itu. Orang gue sering ketukar orang sama Mas Ari sebenarnya. Ari Beneran yang lu. Oh, Ari. Iya, Ari Iya, Tata iya. Mirip ya, Politik. iya. Ari. Ada. Gue pernah Ari Politik. ditanya di sebuah mall di Jakarta gitu kayak, Mas Ari tahu politik kayak, waduh, itu malah lagi makan gue itu. Dan kebetulan makanannya makanan yang gue suka gitu kayak langsung bad mood. Gitu. Anjir. Anjir. Kenapa emang? Iya, tapi lu nggak tahu kan Ari juga sering dibilang mirip lu. Iya bisa jadi. Good point. Ya, selamat datang Aun Rahman. Yoi. Ari kacamata nggak kuning, bro. Yoi. Ternyata lagi tren aja pakai kacamata yang Vincent. ada Vincent Rompis. warnanya. Vincent Rompis iya, kuning. Lagi tren jadi ya Mengikuti ya. keeping trend aja. Iya benar. Iya. Jadi lebih casual juga. Lu kan Betul. serius nih kerjaan lu sekarang. jadi ada yang fun-nya. Kan keeping trend. Keeping trend, Nah, keeping tren trend. yang sekarang tuh kan ada Manchester City Hmm. membeli pemain dari Uzbekistan. Iya. Ini kan dulu kita nggak pernah dengar tuh. Uzbekistan bisa ekspor pemain ke Liga Inggris. Maksudnya Kok kayak dulu bisa? nggak ada sejarah-sejarah. Iya. Oh ini ya si Shotkick ya? Shotkick itu Maxim apa? Satskik mungkin Maxim. bisa tanya teman-teman yang lebih muda tanya ke om atau abangnya lah. Iya. Dinamo Kiev. Main di Dinamo Kiev, jadi waktu Dinamo Kiev jual Andriy Shevchenko ke AC Milan, Oh dia beli. Satskik datang lah dari. Tapi kan karena pas masa itu, tapi sampai sekarang ada kecenderungan pemain Liga Rusia tuh sama pemain Uzbekistan tuh nerima lah gitu. Oh, dia banyak kan main di Liga Rusia berarti Ya, ya? banyak pemain Uzbekistan tuh memang mainnya di Liga Rusia. Abis eranya Satskik ada server Jeparov, tapi dia server Jeparov lebih banyak main di Asia. Lanjut ke Odil Ahmedov tuh pernah satu tim sama Eto'o di Anzi. Oh, Anzi Mata-Mata. Bukan. Andi itu. Anzi. Dagestan. Anzi Mata-Mata. Ya malah susah kan namanya emang susah kan? Anzi di Dagestan. Yang waktu dia masih kaya-kayanya kan. Ya, Chelsea kan? betul. Iya benar. Iya. Akhirnya ada beberapa kali tuh mereka pengen berprestasi lah. Kemudian tapi ternyata ya sama kayak kebanyakan negara Asia dan juga negara dunia ketiga lainnya. Susah lah gitu kan nemu. Akhirnya one day ada wasit beken dari negara tersebut namanya Razvan Irmatov, dia kepilih jadi wakil presiden federasi. Dia bikin program, dia akhirnya gandeng pemerintah buat memperbaiki dan juga ngerenovasi infrastruktur sepak bola di negara tersebut. Itu pertama. Itu kalau emang basicnya dari bola Ya. tuh, kalau jadi federasi bagus. Betul. Iya, benar. Jadi ada program kalau di bahasa Inggrisin tuh Mass Football. Apa? Mass Football. Masa. Masa. Mas. Jadi kalau Mas. ada istilah zaman Orba kan memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Oke. Nah, si Uzbekistan ini simpelnya lewat Irmatov ini adalah mensepak bolakan masyarakat, memasyarakatkan sepak bola. Oh, humanis, lebih humanis Jadi sepak bola. jadi sepak bola tuh dimainin sama banyak orang, infrastrukturnya dibenerin, semua orang jadi bisa main. bisa main. Iya. Yang bikin gue terkesan tuh satu programnya memasyarakat, dua dicari benar-benar masalahnya apa. Setelah dicari masalah masalah sepak bola Uzbekistan adalah pemain bola mereka nggak dapat menit bermain ketika mereka naik ke level pro. Oh. Akhirnya dibikinlah sebuah tim namanya Olympic FC. Tujuannya adalah para pemain Uzbekistan ini main di sana. Yang muda-muda, muda-muda. yang lokal-lokal dan muda tuh main di sana semua. Iya. Sekaligus jadi saringan tim Uzbekistan yang bakal bertanding di Olimpiade. Oh, oke. Nah, sama ada satu klub lagi yang buat gue juga ini kebijakannya menarik, namanya Bunyokor. Jadi dia Rivaldo pernah main di sini. Dari Olympiakos ya, habis dari Olympiakos. Ya, jadi Bunyokor ini selain Pahtakor, ada satu Pahtakor, ada Bunyokor ya. Tim gedenya Uzbekistan lah. Jadi Bunyokor ini bikin kebijakan, dia cuman dulu tuh dia tiap best playernya Uzbekistan main di sana. Best player Uzbekistan pasti main di Bunyokor. Tapi akhirnya kemudian dia bikin ganti kebijakan, dia cuman akan rekrut pemain di bawah usia 25 tahun Dan lokal. dan lokal. Wah, keren, bisa tim gede loh itu yang proyeksinya. Jadi asing juga ada sih, cuman maksudnya dia lokalnya tuh Prioritasnya ya, prioritasnya lokal under ya. 25.
ya Abosbek dan juga Kusanov tuh alumnusnya Bu Ih, Jokor. gokil. Tapi itu kan main di City kan? Iya. Maksudnya kita juga punya pemain Indonesia yang main di Serie A, bro. JZ. Zezes cetak gol gawang Juventus. Tapi kan bukan produk dari liga kita, sepak bola kita. Nah. Itu masalahnya. Iya sih. Itu hitungannya abroad nggak? Siapa? Kusanov. Bukan. JIZ yang memang dia bukan produk dari liga lokal negaranya. Wah, itu jadinya kompleks banget ngitungnya gitu. Iya. Abroad dari Belanda. Abroadnya dari mana dulu gitu. Ya, abroadnya dari negara asalnya. Kalau dari negara asalnya abroad hitungannya. Tapi kan Nggak, dia bukan hasil dari kompetisi juga ya, kita. bener juga ya. Dia pemain dia pemain diaspora yang bisa kita bilang itu Iya. aja. Tapi kan ada kita Asnawi Mangkualam saat Iya. ini Ya, di di Thailand Port. sama Arhan di juga Thailand. ya, kemarin lupa. di Apa namanya Bangkok, sekarang? Bangkok United. Bangkok United. Tim-tim gede juga kan itu. Itu Bangkok United sama Port tim bagus itu. Iya. Itu main juga Persib kan? Asnawi kan? Ya, Asis lagi ya? asis dia. Yang crossing tuh. Port itu sama Bangkok tuh dekat. 9 kiloan gitu nggak salah. Which is ya adaptasinya Arhan nggak akan sesusah dia di Jepang sama Korea harusnya. Ya, nah, kenapa dia nggak bisa perform nih kayak Asnawi juga kan nggak perform tuh Di Korea. Di Korea, Jepang juga Arhan ya. Terus Marcelino juga belum dapat menit bermain. Udah kemarin. Ya, FA. maksudnya tuh belum yang bisa. Belum yang selain injury Di time. FA. Benar. Ya. Itu kenapa Un? Apakah memang dia adaptasinya kurang atau memang budaya dan sebagainya yang memang beda? Kalau dari curhatan mereka ke lu kan? Dari 3 itu ada satu sih yang dia cerita. Tapi nggak usah sebut ya. Gak gua. Ya. Karena 2 yang lain gua gak kenal maksudnya. Iya. Secara umum lah. Gak kenal. Jadi, ini pandangan gua dan gue Iya. juga bilang ke beberapa pemain. Gue merasa pemain asli Indonesia yang merupakan produk pembinaan bakat Indonesia itu belum sih kalau buat main di Eropa menurut gua. Menurut pandangan gua pribadi. Sekalipun divisi bawah. Even dia divisi bawah jadinya gitu. Oh. Kita kan pengennya dia nggak Top main di level. sana gitu. Kayak Bagas. Bagas apa bagus sih waktu itu? Utrecht. Utrecht. Bagus. Itu yang Utrecht kan? Itu yang Utrecht. Itu kan belum juga. Harapannya kan bisa main di top level dong. Iya. Iya. Seminimal-minimalnya oke lah. Kalau second division gua juga masih oke gitu. Kayak misalnya di Oxford sebenarnya second division kan? Iya, tapi coba cek posisinya Oxford di mana. Iya. Sorry ini Lechia Gedangs tuh top nggak ya kemarin? Oh, top Egy tier nggak? sama Witan. Top tier. Tapi ya maksudnya liga. Polandia. Iya. Jadi akhirnya gue pernah nanya temen gue di K-League juga kebetulan. Jadi gue nanya apa sih sebenarnya yang dicari klub K-League terhadap pemain asing. Ini general ya. Oh, Gua- asing ya, Asing. bukan Indonesia ya. Bukan Indonesia. Gue pengen tahu karena kan pertanyaannya kemudian menjurus. Gue pengen tahu juga apakah Arhan nggak masuk ke checklist itu. Jadi di Korea itu memang si sepak bolanya secara general itu fisikal banget. Nah, persoalannya adalah kalau mau adu-adu cepetan, pemain Afrika tuh jauh lebih cepat kan dibanding pemain Indonesia. Oh iya, dikejar Cipta. Kalau mau ngebayangin yang tahu sih nggak lo? God must be Be crazy, crazy. iya, Iya. itu sih. Iya, Gue Bang. kepikiran sih. Bawa ini Coca-Cola. Gue tuh ya kalau mau adu Referensi kita sepantar loh. Kita seumur loh bertiga loh. Gila. Gen Z nggak relate. God must be crazy. Ya tadi masukin lah gambar-gambarnya ya. Nanti siapa tahu ya. Editor. Siapa tahu ada di Netflix kan. Dista tahu Ya, lagi tolong. siapa anjing. Jadi kalau mau diadu-adu cepet sama pemain Afrika. Afrika kalah cepet, mau Kalah adu-adu kuat juga. strength Iya. sama pemain Serbia kalah juga gitu. Itu di situ di Korea yang mengedepankan fisikal gitu. Ya speednya Asnawi betul kalau di level Asia Tenggara Kencang, iya. ini gitu ya, Iya, Excel iya. dan luar biasa. Tapi kan levelnya lebih tinggi lagi di Liga Korea. Ternyata yang kita menang adu engagement. Nah, itu nanti belum masuk ke sana. Oh, Sabar belum, dulu, belum, pelan-pelan, sabar. pelan-pelan. Terus Sabar. ketika itu di Korea yang memang lebih fisikal. Ada tendensi memang kalau nyari gelandang udah pasti dari Amerika Selatan karena kreatif. Nyari striker dari Serbia atau dari Karena Serbia. power ya. Nyari back udah pasti dari Afrika biar strength gitu. Makanya ya gue tidak menyalahkan juga ketika Asnawi dan juga Arhan sulit di sana karena memang checklistnya mungkin belum gitu. Apalagi mereka masih muda, masih akan berkembang. Iya. Ketika di Jepang itu Lebih taktikal kan? ya lebih kompleks lagi bos. Teknis. Udah bukan lagi Fisik lu ngandel doang. fisik doang, tapi juga udah ngomongin main bola yang bener tuh gimana.
kalau bahasa Mas Osi Finza tuh kan bener lu jago belakangan. Nah, itu yang terjadi di Jepang. Tokyo Verdy mungkin main di J2, tapi main mereka tuh bener gitu. Makanya buat main bener itu kan jauh lebih sulit sebenarnya. Main lebih rapih, main terkoordinasi dan lain-lain. Makanya gua merasa petnya memang kalau pemain Indonesia tuh ketika udah nyampe J1 itu gua rasa udah top. Karena cara Tip Songkrasin aja yang sejago itu kan nggak main di Eropa. Oh, tapi kan di Jepang kan ya? Di Jepang dan mecahin rekor transfer. Iya. Menurut gue itu tuh benchmarknya di situ kita tuh gitu. Gue merasa Asia Tenggara yang produk asli ini kecuali beberapa tahun ke depan sepak bola kita menemukan sesuatu, bisa merencanakan sesuatu lebih baik, mungkin produknya bisa nyampe ke Eropa mungkin. Tapi gue rasa kalau 5-10 tahun ke depan gue rasa masih di Jepang dan Korea itu top lah pemain Indonesia bisa nyampe sana. Dan main reguler ya? Bukan cuman nyampe ya gitu. Enggak, karena kan emang kalau di liga manapun ya, termasuk tadi lu bilang liga Korea sama Jepang gitu ya, itu kan juga punya kuota kan. Jadi kuota pemain asing, ada kuota pemain Asia biasanya kan. Nah itu kuota juga pasti pengen dimaksimalkan gitu. Makanya lu bilang sebenarnya kalaupun emang bandingin misalnya mungkin bukan Serbia sama Afrika lawan mereka, tapi sesama Asia lain gitu. Ada preferensi karena Jepang dan Thailand kerjasama, mereka lebih prefer pemain Thailand. Sejauh ini kan kita... Tapi Jepang sama Korea nggak ada pemain Asia Tengah, jarang ya? Jarang. Ya kan, maksudnya di itu juga di antara Asia Tenggara lebih bagus lagi gitu kualitasnya. Asia Tengah Asia karena... Barat gitu. Sebenarnya si server Jeparov yang gue ceritain itu dia jadi legenda di Korea. Tapi dia tuh ya jarang gitu. Pemain Asia Tengah tuh kalau nggak ke Tiongkok, main di Arab of course, like everybody else. Ya sama main di liga-liga Belarusia kah, Rusia, Ukraina tuh mereka ke sana. Tapi gini dari kan lo maksudnya berkawan dengan misalnya jurnalis atau mungkin orang-orang di klub luar lah ya, maksudnya di Asia ya. Kita ngomongin di Asia Tenggara dan Asia kan coverage lo. Terus juga lo ngobrol sama pemain, sama agen pemain yang mana kaitannya tuh di di Asia dan Asia Tenggara ya. Asia secara umum dan juga Asia Tenggara. Ada nggak sih kayak mereka tuh preferensinya ngelihat dari misalnya negaranya dulu, oh Thailand, baru kita cari pemain Thailand. Jadi bukan spesifik pemainnya kayak misalnya, kayaknya yang bagus itu adalah misalnya tadi gue bilang Thailand, lebih teknikal misalnya atau gimana, udah coba kita cari di Thailand deh. Jadi itu adalah filter pertama untuk memilih. Jadi negaranya dulu. Ada kayak gitu. Ada kayak gitunya juga. Kayak dari atau liganya, liga apa gitu. Makanya memang dicek dari Thailand karena kan Thailand udah ini ya secara gue sering dikritik ngomong-ngomong Thailand disangkanya terlalu Thailand. Bukan terlalu guanya inferior sama Thailand bukan. Gue menjelaskan ini maksud gue ini level yang paling dekat yang harus dikejar gitu. Iya benar-benar setuju. Level yang paling dekat yang harus dikejar itu Thailand dulu gitu. Ini kita ngomongin all sepak bola ya, bukan round trip Piala Dunia. Paling overall sepak bola gitu. Ini ngomongin football gitu. Sepak bola bukan timnasnya ya, sepak bolanya. Ekosistemnya dan sebagainya. Wah, gue sih ya akan mau menukar diaspora kita sama talent pool-nya Thailand gitu kalau gue. Kayak bro, mereka bisa aja mereka tuh nyampe ke round 4 Piala Dunia kalau berapa tahun lagi mah gitu dengan sistem yang benar ini ya. Mereka jalan. Jadi dalam pool semuanya maksudnya. It's time gitu. Ya berarti kan tadi filternya negara kan. Kalau misalnya butuh tactical kayak gimana. Nah, kalau misalnya federasinya butuh KPI untuk engagement tinggi kan ada negara khusus gitu penyedianya. Tapi bisa jadi juga ini juga cara gua melihatnya. Amerika kan. Ini kan mirip bagaimana lu memarketingin sesuatu ya. Dengan Indonesianya makin sering dibicarakan di medsos bisa jadi juga jadi cara untuk memberitahu dunia nih kalau talent juga ada di Indonesia. Apapun alasannya ya. Kalau motivasi awalnya misalnya karena kalau kita gede ini rame, kalau kita angkat pemain ini rame. Kayak misalnya lu pernah ke tempat makan. Sebenarnya tuh ini enak cuma orang nggak tahu. Nah, sama kayak talent. Jadi ini tuh tinggal bagaimana cara memberitakannya aja. Tapi itu marketing strategi juga sih. Maksudnya it's not bad ya. Menurut gua kan kita tahu ya, nggak ada yang namanya publikasi salah kan nggak ada ya. Sebenarnya walaupun memang dikenangnya sebagai apa gitu. Sebenarnya viral dulu dari hal jelek tapi abis itu jadinya diikutin orang. Banyak kan orang ya malah milihnya viral dulu, tapi ketika orang follow dia atau maki-maki dia abis itu minta maaf, baru di-follow kan gitu. Baru diikutin. Jadi gua merasa tidak mungkin bakat Indonesia belum dikenal aja sih secara lebih global ya.
Sekarang mungkin dengan pemain diaspora, prestasi kita, karena kan sama kayak barang ya, ketika valuasi lo naik, orang kan akan makin tahu juga gitu. Kita kan nggak akan beli barang yang ya orang nggak banyak pakai juga gitu loh. Iya. Jadi ini sih, gue rasa juga, jadi orang tuh cenderung mau dive deeper gitu. Ya, iya. Lebih ngulik lebih dalam. Kayak misalnya, kan kita tahu 433 udah pasti tuh ngopos kita tuh ya. Ada juga di YouTube namanya, gue lupa yang agak keriting tuh Give and Go or something gitu. Atau ada beberapa YouTube lain kan yang kita lihat, apa yang emang ngebahas bola Indonesia. Ini nggak ada urusannya sebenarnya sama konten dia. Fabrizio Romano aja kemarin. Fabrizio Romano misalnya nge-post ya, walaupun gue nggak tahu itu dia sendiri atau misalnya ada yang minta. Maksud gue gini, kan ketika kita sebelum era pemain diaspora ya, pemain Indonesia yang top banget kan Mas Kurus sama Rocky gitu. Ya. Mas Kurus di Sampdoria, Rocky di Hong Hong Kong. Kici. Itu kan belum di level Terasil Dangda yang udah main di La Liga gitu. Iya lagi. Belum di situ kan? Kita punya yang main di La Liga, Arthur Irawan. Ini malah La Liga beneran maksudnya. Ya, dia kan Mas Arthur kan belum masuk tim senior. Sama itu Evan Dimas dulu ada di Espanyol. Iya benar. Bukan. Trial kan? Serius lu? Trial and error lagi. Maksud gue tuh level kita tuh belum kayak Terasil yang sampai dipajang di City. Iya sih. Belum di situ gitu, makanya which is wajar gitu. Pemain Indonesia mungkin waktunya masih perlu waktu untuk lebih dikenal. Gue juga senang of course ketika Jaizes lagi main bagus di Serie A tuh ya komentator nyebutin dia pemain Indonesia gitu. Atau misalnya di Liga Belanda ya Calvin, ya, kemarin siapapun itu gitu. Apalagi Kevin Dix bakal main di liga terbaik dunia gitu nanti kan. Bundesliga lah. Premier League. Jadi menurut lu Bundesliga lebih baik dari Premier League? Ya, better. Better. Nanti itu way better. Beda segmen ini bro dulu. Yang punya gelar juara dunia siapa coba kan? Lebih banyak. Enggak, apakah timnas itu setara dengan liga? Oh iya. Nah, itu. Ini rame lagi. Harusnya diundang orang fans Serie A. Itu lebih rame lagi. Iya. Tapi kan kalau kita mau nyampe ke Eropa tuh agak susah kan. Kalau gue merasa buat pemain Indonesia yang lahir di Indonesia dan dibesarkan oleh pembinaan usia muda kita yang masih belum sempurna ini, pandangan pribadi gue agak sulit untuk nyampe ke sana gitu. Kalau level Asia tuh masih possible karena kita kan gini, sepak bola Indonesia baru menemukan filosofinya, baru menemukan dalam tanda kutip tahun 2017 ketika Villanesia akhirnya diluncurkan. Negara lain mau Jepang, mau Thailand, mau Vietnam tuh udah lebih dulu gitu, which is 2017 tuh hasilnya yang baru kita lihat ya generasinya Rido, Egy, Witan, itu baru sekarang butuh berapa 17 ber-7 tahun, ya kan butuh waktu tuh proses kan. Setelah kegagalan ada berapa banyak bakat Indonesia yang hilang gitu. Okto, terus juga Alan Marta, Samsir Alam, Abdul Rahim Lestaluhu, disebutin banyak banget. Baru kita punya filosofi yang bagus, yang itu pun belum sempurna gue lihat, tapi setidaknya kayak orang mau menjalani sesuatu ada visinya gitu. Iya. Itu baru tahun 2017-an lah gitu. Makanya gue rasa ya masih panjang perjalanannya gitu. Long way to go lah ya. Gitu. Ini kacamata Aun kan selain masih nulis ya, jurnalis juga, dia kan sempat coaching license kan loh. Jadi emang masih tahu lah ekosistem di dalamnya gimana. Dan kemarin kita sempat ngobrol juga sama tamu kita yang belum naik ya. Bahwa kenapa sepak bola Indonesia tuh masih jauh untuk menjajaki Eropa karena kita tuh katanya ada di peradaban lokasinya. yang lokasinya susah, jadi maksudnya terisolir. Iya, terisolir. Jadi kayak misalnya Portugal jarak ke Brasil 7 jam gitu misalnya. Oh itu itu ngaruh. Gue sepakat. Gue kebetulan karena mendengar komplain dari beberapa, bukan komplain sih, kayak lebih keterkejutan pemain asing ketika mereka datang dari negaranya ke sini gitu, kayak jauh banget ya, kecuali yang udah pernah lama main di sini gitu. Tapi everybody hampir semuanya ketika pertama kali main ke Indonesia, terutama yang dari Eropa, Amerika Latin tuh jauh banget ya bos gitu. Kayak emang itu juga jadi salah satu soal akses juga jadi ngaruh. Scouting, tim scouting juga mau datang kan susah gitu. Mau Inggris ke Jakarta berapa coba kan?
Nggak tahu itu yang pernah. Oh iya. Saya belum. Gua belum juga soalnya. Jadi gua 16 jam. Asik, 16 jam. Tapi tergantung ya. Tergantung harga. Ini karena Lu bisa 24 jam bisa. karena gua baru ikut korsol scouting juga. Bayangin lu pemandu bakat ya scouting gitu. Pergi dari Portugal. Let's say klub lu adalah Nacional de Madeira. Klub daerahnya si Ronaldo tuh. Dari Madeira lu ke Lisbon dulu nih. Lisbon, let's say direct ke Qatar ya? Qatar. Ke Qatar dulu. Qatar terbang lagi 16 jam cuman ngecekin bocah di Klagen posisinya DM gitu. Wah, PR banget kan gitu kayak. Mending cara terbaik adalah lu bayar orang lokal. Nih kepada klub-klub Eropa nih. Lu mending bayar orang lokal, check-in di sana. Biasanya sih mostly kayak gitu. Iya. Tapi mungkin ini ya, lebih ke maksudnya yang kita perlu bangun juga exposure tadi sama reputasi. Karena maksudnya untuk dipercaya klub luar untuk jadi kontributor, distributor itu kan penting banget kan. Karena terkait sama reputasi karena maksudnya. itu juga yang terjadi sama pemain Korea Selatan. Setelah Park tuh kan ada jeda tuh. Ke Son ya. Agak jauh. Dari Cabumkun, bapaknya Caduri, di Leverkusen sampai juara Piala UEFA, ke Park Ji-sung tuh lumayan lama. Tapi gara-gara Park ini, pemain Korea lah terutama, dan pemain Asia tuh dapat, pemain Asia tuh oke juga ya gitu. Dan itu Son makin bikin anggapan itu juga jadi terbuka gitu. Kayak soalnya coba cek. Kapan lagi Liverpool punya gelandang tapi dari Jepang? Iya. Man City tiba-tiba punya back dari Uzbekistan. Iya benar. Dua tim ini, kalau City udah pernah punya Sun Ji-hai sih. MU punya Dong Fangzo. Enggak, Kagawa. Maksud gua klub Premier League ini tidak jarang kan punya pemain Asia, apalagi yang gua penasaran ya Real Madrid sama Barcelona, soalnya yang sulit ditembus sama pemain Asia kan mereka dua klub ini nih. Kubo sama Athletic Bilbao ini ya. Kubo sama Lee Sung-woo jangan dihitung lah. Junior soalnya. Oh iya. Sama Athletic Bilbao kan sulit tuh. Ya karena emang kebijakannya kalau itu kan basket itu. Makanya gua merasa ketika ya itu bikin benchmark bagus, bikin reputasi bagus, orang maunya kan jadi beli. Oh, pemain dari negara ini sabi juga ya gitu. Makanya ketika Jai, Kevin, bahkan gue tuh support banget Marcel kalau misalnya memang bisa bersinar di Inggris. Iya benar. Tentu akan mancing klub-klub lain untuk ngelihat pemain Indonesia boleh juga ya gitu. Itulah yang dilakukan Erick Thohir untuk ngebangunin timnasnya bagus gitu. Kasih spotlight ke kita kan. Iya, biar timnasnya bagus. Oh, ini ternyata timnas Indonesia bagus. Coba kita cari pemain di Indonesia. Gitu. Dan ini sih kalau misalnya sorotan di situ, misalnya kita punya bagus. Misalnya yang gua nggak tahu ya, sepakat banget, tapi banyak orang bilang yang juga pantas abroad nih di timnas sekarang, Rizky Ridho ya. Rizky Ridho layak. Nah, kan mungkin ya dengan adanya misalnya Jai di sana, Verdong segala ya, biasa main sama siapa, jadinya lebih dapat spotlight kan. Europe juga too far. Gue suka Ridho. Kayaknya back lokal paling bagus di Indonesia sekarang Ridho. Iya lagi. Tapi Europe belum ya? Europe belum kalau gue. Ya Asia lah. Asia masih bisa. Asia, Jepang, Cina. Jepang. Gue menarik sih tadi. Cina tuh boleh banget. Gue menarik banget tadi Aon bilang soal kayak dari Cabumkun ya? Ya. Cabumkun ke Cadori kan anaknya tuh? Cadori ya. Ya, Cabumkun ke Park Ji-sung tuh jauh. Park Ji-sung jauh. Park Ji-sung ke Son juga nggak langsung ya kesempatan ini. Nah, itu kan kayak Korea kan. Padahal dia ada tetangga Jepang. Ini kita ngomongin lokasi misalnya. Sama ngomongin yang biasanya disamain lah. Korea Jepang tuan rumah World Cup aja bareng gitu. Dan kebanyakan mungkin Jepang sama dengan Korea ada banyak keterkaitan lah yang orang suka lihat gitu. Tapi secara bola aja kayak Jepang udah dari gebrakan Nakata, terus sempat Kazu gitu-gitu. Ini nggak menjamin orang lihat Korea juga, Bro. Benar. Kalau itu ya. Tetangga gitu. Pun sama kayak tadi misalnya lu bilang siapa Canatip ya? Ya, Thailand. Ya, tetangganya Indonesia, kita tertarik lihat deh, belum tentu juga. Gimana kalau ternyata tim lain mikirnya, pemain Vietnam kali ya? Ya itu dia. Karena tetangga kan. Kalau Scott tuh bisa sekalian mampir sebenarnya kan. Harusnya, harapannya kan begitu. Tapi kayak kalau soal Jepang sama Korea ada perbedaannya gini. Kalau Korea tuh bisa bikin pemain nilainya 9, tapi sewaktu-waktu gitu. Cabumkun, Park. Kenapa tuh menurut lo? Maksudnya kayak beda ininya aja, cara produksinya. Kalau Jepang, dia bisa bikin pemain nilainya 7, tapi terus-terusan. Wah, iya juga ya. Coba pemain Jepang yang spektak banget siapa? Iya benar. Terakhir Nakamura deh terakhir. Nakamura oke banget sih. Ya, tapi teknik. sisanya kan Endo enggak lah ya. Tim player bos itu mah. Iya. Dari generasinya ke sini kan HCB, Endo.
terus Okazaki itu kan tipe-tipe tim player semua. Iya. Jadi Nah, Mitoma juga tim player itu. Tapi Mitoma bisa jadi Maverick tapi ya tapi kalau hitungannya misalnya si Nakata sama Nakamura yang kayaknya angkat tim sendirian bisa nih gitu kan maksud ya maksud gua. Yang lain nggak bisa kayak tapi Mitoma belum juga Nakata Nakamura tuh belum segitunya untuk dia ngangkat Roma juga enggak. Tapi Celtic bisa Nakamura. Ya maksudnya level levelnya bukan level Eropa yang maksudnya tipe pemainnya beda gitu. Maksudnya kayak Honda. Dia di CSKA bagus kan? Maksudnya bisa sendiri bisa dia, tapi di Milan mungkin belum gitu kan. Tipe orang ketika yang gue lihat ketika klub Eropa beli pemain Jepang yang diharapkan ya bisa main taktisnya itu gitu. Teknikalnya ya. Bukan kayak dia ngarep bisa bikin ledakan kayak Son gitu loh. Iya benar. Bukan kayak Son, bukan kayak Lee Kang In gitu, bukan. Diharapkannya bisa jadi pemain disiplin kayak Endo, bisa jadi pemain yang ngekoneksiin kayak Awa Tanaka gitu, ataupun dribblenya Mitoma kan bukan dribble ledakan, dribble terhitung gitu, dribble untuk membuka pertahanan lawan. Kalau Son itu ledakan, eksplosif. Kayak yang satu tuh gitar metal tuh, Son. Kalau Mitoma tuh gitar jazz, bassnya jazz gitu, atau reggae, narik bisa juga dia kan. Terhitung gitu kalau Mitoma tuh beda ininya. Bisa tembus tapi ya bukan yang ini bukan yang sosok bener-bener go to person maksud gua. Makanya menurut gua ketika Marcel nyampe Oxford main di Piala FA ya buat gua prestasi luar biasa lah. Iya udah sangat luar biasa. Dan itu buka pintu juga kan maksudnya untuk kesempatan selanjutnya siapa tahu. Siapa tahu dia mau S1 kan di sana di Oxford. Sekolah. Iya kan kesempatan lain. Tapi Ivy League loh itu. Tapi Rido ini kan defender. Maksudnya defender makin lama makin bagus. Kalau misalnya ada kesempatan dia bisa ke luar negeri ya gue mah support gitu. Maksudnya ketika ada kesempatannya dan juga semuanya ini memungkinkan lah ya. Karena juga gue mewajarkan ketika ada banyak pemain kemudian lebih berhati-hati ke luar negeri karena pengalaman teman-temannya gitu. Iya, betul, kayak setuju. Gue rasa pengalamannya Mas Arhan kan bukan pengalaman yang enak ya ketika lu gak main sama sekali itu nggak enak gitu. Terus juga kesulitan di luar negeri itu bukan sesuatu yang enak gitu, makanya gue rasa plus Rido juga masih terikat kontrak sama Persija, itu juga harus dipikirin tuh gitu. Jangan teriak di sosmed doang. Ya jangan kayak bener. lepas bebrot gak gitu itu juga kita kan ada menghormati kontrak juga. Itu justru membuktikan profesionalitas. Ya betul Dita, profesionalitas juga, makanya ya kalaupun harus abroad, gue sih ngerasa segala sesuatunya harus dengan cara yang baik gitu loh. Iya. Dan jangan buru-buru untuk langsung ke Eropa atau apa, nggak apa-apa dulu. Stepnya ke Asia dulu, Thailand dulu, mana gitu. Thailand, Jepang, ya misalnya. Nah ini pertanyaan Un, yang sering banget jadi perdebatan juga nih di medsos ya. Jadi kan situasinya adalah ada yang bilang bahwa lo kalau misalnya misalnya gini, lo main sama tuang minyak, lo bawa minyak. Ibaratnya lu main sama tukang apa, bawa apa kayak gitu situasinya. Jadi parfum. Ya parfum, jadi parfum, jadi wangi kalau main sama tukang parfum. Jadi ketika lu bergaul sama orang-orang yang kualitas di atas lu, dia akan meningkat. Ya, pengalaman lebih bagus, exposure lebih bagus, lu akan ketular ke lu. Betul. Nah, padahal di sisi lain bisa jadi dia minim kesempatan. Ya. Jadi dilema itu selalu gitu. Lu ya udah tapi nggak dapat menit, tapi kan latihannya sama orang-orang hebat. Atau kayak yang lu butuh tuh match fitness, yang butuh tuh pengalaman bertanding dan decision making di lapangan, tapi ya lu di liga lokal misalnya atau apa gitu. Nah, lu cenderung kemana kalau lu bisa? Gue milihnya main di luar tapi dapat menit bermain. Wah. Sama reguler lah dia. Ya kan pilihannya lu di luar tapi cadangan atau di dalam tapi ya di luarnya juga ya jangan yang tinggi-tinggi banget. Thailand lah masa masih Asnawi kan masih bisa dapat menit main, dapat exposure. Jadi nggak usah aim tinggi banget. Iya. Ya udah yang Asia lah atau Asia Tenggara tapi ya menurut gua Asia Tenggara tuh juga kayak Brilian Aldama pernah main di Laos ya. Sih ya fine, kayak Deddy Gusman pernah main di Myanmar. Ya kan poinnya adalah mencoba diri lo di tempat lain. Iya. Karena gitu kan kayak ngapain lo Marcelino main di Oxford misalnya orang nggak pernah main juga. Nah tapi kan di sisi lain dia dapat kesempatan ketemu latihan sama ini dan melawan orang-orang yang main Piala FA ini beda cerita lah. Iya. Ini makanya tidak terbayar kan lah gitu tuh kan. Tidak terbayar. Apa perdebatannya. Si trade off-nya emang di sana. Makanya balik lagi ke decision making dari
pemain dan juga agen dan circle-nya juga mau bagaimana jalannya karir sang pemain ini gitu. Karena yang sering jarang dilihat kan adalah pembuatan keputusan pemain ini juga nggak melulu soal si pemainnya juga, ada agennya, keluarganya. Ketika ada yang bilang, nggak mau jauh dari keluarga, ya emang siapa sih yang mau jauh? Nggak gitu cara apa kita juga harus memanusiakan si atlet itu sendiri juga gitu. Itu yang lumayan sering gue omongin karena bisa jadi banyak beragam keputusan itu juga memang berdasarkan keputusan yang sama kayak kita buat sehari-hari juga gitu. Betul. Jadi jangan diremehin ya. Kayak masa lu nggak cocok makanan, nggak cocok cuaca, lu nggak kuat bertahan, coba lu. Gitu. Maksud gue ya perlu waktu, gue sih orang yang percaya detailing dan proses ya. Ketika pemain ke luar negeri sebenarnya apakah sulit nyari makanan Indonesia? Ya enggak juga gitu. Makanya kan ya sebenarnya bukan itu berarti balik lagi ke pemain. Ya, pemain ya dan membentuk pemain untuk bisa siap, ready secara mentalitas dan lain-lain untuk bisa ke luar negeri itu. Nah ini nih yang sering diabaikan. Nah ini kedewasaan psikologisnya juga untuk pergi jauh tuh. Dan waktu itu juga di usia muda juga kan. Gitu. Kayak let's say, misalkan nggak semua orang berani ya tiba-tiba, let's say lu baru lulus SMP gitu. SMP ya lu cabut ke Eropa. Marcelino tuh mau gimana pun masih 20 tahun. 20 tahun gitu. Itu yang apa ya, fakta yang jarang orang perhatikan. Jadi gua beberapa hari lalu di wawancara sama media kan. Pertanyaan kenapa banyak pemain Indonesia tuh waktu mudanya bagus, kemudian turun. Setelah gue temukan, ternyata mereka tuh burnout. Wah. Itu burnout kan kalau kita pekerja-pekerja kan 30-an ke atas ya. Ya mereka tuh sekarang maksudnya. Si para pemain ini juga ngalamin burnout. Dari kecil, bayangin kecil main. Di saat kita nonton Doraemon, mereka latihan gitu. Sisi-sisi itu yang sayangnya gue rasa tidak dilihat oleh banyak orang. Mereka ini banyak yang ngalamin burnout. Ada seorang pemain yang dulunya luar biasa, ya gue rasa dia juga burnout gitu. Main, latihan, terus tanding ke luar negeri, balik lagi ke Indonesia, tanding lagi. Kalah diserang gitu. Kayak salah satu ya gue juga mungkin dulu pernah salah gitu ya, waktu gue agak lebih muda gitu. Menyerang juga lu ya? Iya gitu. Karena gue nggak ngerti kan, tapi setelah makin lama gue mulai mencoba memanusiakan sang pemain juga gitu ketika mereka membuat keputusan, termasuk para pemain ini gitu. Ada kesiapan psikologis untuk pergi ke luar negeri itu nggak enteng gitu. Masalahnya kan nggak semua klub mau ngebiayain pemain ini sama keluarganya. Harapannya kan ketika lu usia 13-14 sama orang tua lu kan, masih sama orang tua lu gitu. Tapi sialnya kan masalahnya orang tuanya ada kerjaan di Indonesia kan, nggak mau ditinggalin gitu. Nah itu hal-hal itu pernah dipikirin atau enggak gitu? Enggak kan? Misalnya, wah harus ke luar negeri main. Ya semua, kalau ditanya satu-satu juga semua pemain mau di luar negeri. Pengen. Cuman kan ada yang banyak gitu faktornya. Variabelnya tuh nggak bisa ngukur, dia mah mentalnya lemah, nggak mau gitu. Apalagi ada faktor juga kadang main di luar negeri, tapi gaji lebih kecil. Nah, ya maksudnya kita bisa ngomong ya udahlah, kalau lu jadi pemain belum tentu mau juga gitu. Situasinya kan ada, misalnya ada hal-hal background ya di keluarga segala macam yang lu nggak tahu gitu. Yang kenyataan mungkin bukan kenyataan pahit ya, bagaimana gini, sepak bola ini secara ini adalah salah satu alat mobilisasi sosial dari satu kelas ke satu kelas yang lain. Gak semua pemain bola itu ada di kelas menengah. Ada yang bahkan ketika dia jadi pemain pro ini benar-benar ngebantu keluarganya gitu. Iya benar. Dia beneran dari kelas yang gak ini ya, kelas yang ini bisa naik ke tengah bahkan ke atas gitu. Ini itu yang jarang diperhatikan sama orang gitu, makanya kayak termasuk kayak pemain Persipura tau, ya kan? Dia suka susah keluar, nggak usah abroad keluar negeri deh, keluar kota keluar daerahnya aja itu karena ya keluarga dijamin misalnya, terus ada posisi-posisi tertentu yang mana memang menunjang kesejahteraannya mau gimana gitu, situasinya gitu kok. Ya itu makanya tidak jadi nggak bisa kayak kita nyamain orang pakai sepatu kita gitu. Si pemain-pemain bola ini bahkan untuk bisa mereka main, kita tonton di tiap week di Liga 1 aja, banyak yang pengorbanannya tuh gila-gilaan gitu. Makanya memang buat jadi pro, buat jadi pemain abroad, buat jadi Marcelino ada di Oxford tuh memang
Susah. Ya, pengorbanan. Nah, kalau gua sih melihatnya memang untuk ke sana ya terjal ya. Ya terjal gitu, bukan easy gitu. Makanya gua juga mengadvokasi teman-teman yang lebih muda kalau misalnya lu punya keinginan keluar, Filipina, Malaysia tuh reachable gitu. Mimpinya tetap dirajut, tapi bukan berarti gua ngomong gini gak boleh keluar negeri, enggak. Cuman lebih taktis dan juga lebih strategis aja gitu ininya gitu. Dan mimpinya juga bertahap gitu, anak ya, tangga aja. Gitu. Jangan langsung jangan sampai wah kalau ngomongin perencanaan kita ngomongin bahasan lain lagi gitu. Betul. Iya. Ini kan dengar komentar dia adem ya. Mungkin kita harus butuh yang hot, spicy and gimana dari game. Yang sudah lu siapkan ini. Enggak, kalau ini terakhir aja nih ya. Menutup perbincangan adem ayem ini kan cocoknya jadi ini yang penasehat saya. Betul. Tapi kita butuhin loh, butuhin kepala-kepala dingin gini ya perlu. Tapi tetap harus butuh potongan-potongan teaser lah. Kalau kena. Ini ada. Gue belum mikirin. Gue pengen dengar dari kalian We Listen, We Don't Judge versi pemain abroad. Oke. Jadi kita pemain abroad. Ya, jadi kita ngelihat pemain abroad yang ada sekarang dan yang sudah kemarin. Itu menurut kalian tuh penilaiannya kayak gimana? Kita cuma dengerin, penonton juga jangan ngejudge, cuma dengerin aja. Komen boleh? Boleh, komen. Komen boleh. Ini tuh nggak kasih konteks dulu kan, kalau siapa tuh nggak main X misalnya, nggak main Twitter. Berarti ini adalah semacam unpopular opinion. Unpopular opinion, kita mengeluarkan sesuatu buah pikiran kita, tapi jangan dijudge. Cukup dengerin aja, tapi jangan dijudge. Kalian juga kalau punya unpopular opinion, ya we listen, we don't judge. Gitu. Pemain abroad itu yang pemain abroad Indonesia itu yang dicari bukan kualitasnya, tapi untuk saat ini masih popularitasnya. Kalau menurut gua. Untuk saat ini ya. Ya, don't judge ya. Don't judge. Menurut gua, kita bisa merayakan pemain kita abroad ke luar Asia. Kalau klub itu nggak dimiliki pemilik Indonesia. Nah, itu dia. Oh iya, benar. Ya, maksudnya kalau bagus, tapi nggak perlu merayakan gimana gitu. Atau terafiliasi dengan Indonesia. Kan maksudnya kan kayak Venezia kan bukan orang Indonesia yang punya. Tapi tadi masih ada, dia tuh bukan produk lokal kita. Iya, makanya maksud gue ini perjalanan masih panjang. Bukannya gue bilang lo jelek, enggak. Maksudnya jangan merayakan berlebihan lah kayak we listen, we don't judge. Oh iya. Nggak ada judge. Jadi terakhir. Itu jadi ilmu kok ini. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya ilmu padi. Unpopuler kan ini? Ini unpopuler. Jarang orang bahas. Nah, jadi fenomena diaspora timnas Indonesia ini erat kaitannya sama postkolonialisme, yaitu bagaimana ini terkait bagaimana hubungan Indonesia sama Belanda juga. Jadi justru para pemain diaspora yang ada di sini adalah bentuk retribusi dari kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda di masa-masa lalu. Kita tuh dapat manfaatnya sekarang. Bahasa simpelnya gimana tuh bahasa simpelnya? Itu gue lagi nyari masalah. Jadi dampak baik dari penjajahan adalah... Wah itu jangan. Tapi bahasa simpelnya itu jadi sebenarnya. Cuman secara bahasa ilmuannya gitu. Tapi bahasa simpelnya ada yang jadi omongin, tapi saya kan nggak boleh ngomong kayak gitu. Oh iya benar sih. Tapi karena kayak gitu ya. Salah satu dampak. Karena bukan cuma Indonesia yang ngerasain. Betul. Gitu. Filipina tuh ngerasain dengan banyak pemain keturunan Amerika. Basket tuh menang terus. Makanya. Terus Prancis, pemain-pemain Afrika kan banyak dari Prancis. Gitu. Itu salah satu sebenarnya dampak baik dari kolonialisme. Masalah kolonialisme tidak ada dampak baik, tapi manfaat. Nah, kalau kita mau jadi Mr. Brightside, melihat sisi baiknya. Dan teman-teman yang kuliahnya hubungan internasional dengan politik boleh bikin penelitian ini. Udah saya cek ini bagus. Serius. Iya bener ya. Maksudnya nggak usah bola lah. Kita ngomongin misalnya negara juga gitu tau. Misalnya yang dulu dijajah Inggris sama dijajah Belanda beda tuh. Misalnya secara negara ya. Kita ngomongin tata negara gitu. Tuh. Ilmu lagi dari gue. Kayaknya tadi kalau misalnya kita mau mencari-cari dampak baik dari penjajahan. Tidak ada. Jangan salah ya, jangan dipotong bagian itu doang. Ya. Awas loh, saya suka ini ada
agak serem-serem orang motong-motong sekarang ya. Iya. Ya daripada Takut saya. motong-motong yang lucu-lucunya aja. Itu boleh. Terus kalau kalian suka, sebarin ke teman-teman kalian. Betul. Karena ada komen kan kayak ini bagus kenapa sepi viewersnya. Iya. Nah itu kesempatan Ya, untuk. Tekel Bebas really good content. Nah, Terima kasih. subscribe juga. Subscribe jangan lupa karena suka kelewat kadang. Nah, like boleh lah, share, subscribe. Share. Nanti kalau misalnya subscribe dan sering nonton gitu ya, kita bisa undang ke sini untuk main game. Banyak Orang main game doang maunya. banyak loh yang kemarin pengen main games di Betul kita. ternyata. Cuman memang game masternya kesusahan nyari games. Materinya. Susah. Dan editingnya juga workload-nya Benar. sulit ya. Ya udah kalau gitu thank you Aun. Yuk, Untuk sama-sama. ilmunya. Sama-sama. Terima kasih Pak Jerry dan juga Pak Dita. Siap. Sampai Saya ketemu. kayak kuliah ya kan, pikir-pikir ya. Mantep bang, kan ilmu. Iya, emang. Ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi di Tackle Bebas episode selanjutnya. Ciao.